Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Oke bro. Balik lagi di Margin Call episode kelima. Kali ini biar mereka nggak kena margin call lagi. Jadi kemarin kan kita udah berhasil membantu mereka beberapa ya. Pada bilang thank you nggak kena margin call. Siap. Kita bakal lanjutin terus ya. Jadi kita akan bahas berita-berita ya atau misalnya isu yang paling hot yang terjadi di kripto. Nah kita langsung mulai aja nih kan, kita seperti margin call sebelumnya kita nggak suka terlalu banyak bacot ya. Kayak presenter berita nggak ada ya. Kita langsung aja Binance US ya, ini tuh the main topic nih. Jadi kalau gua ngeliat sini sambil gua cariin juga biar cepet. Binance US nggak bisa withdraw dollar directly from the platform. Wah. After exchange-nya updated terms of use di hari Senin. Ya. Gimana? Jadi ya? ini Binance ya udah nggak bisa ya kita ngambil duit ya dolar dari sana ya. US ya tapi ya, bukan global. Stablecoin masih bisa keluar. Jadi ketika kita withdraw stablecoins itu masih bisa bro. Cuma yang direct dollar itu nggak bisa. Karena ini merespon tuntutan dari SEC yang menganggap Binance US itu adalah tempat para penipu. Oke, jadi SEC menuntut Binance US dan foundernya. Ya, 13 tuntutan dari SEC kepada Binance US. Jadi ini salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan Binance. Jadi sanksinya ini adalah nggak bisa narik US dollar. Euro payment-nya juga di replace ya? Ya. Dan belum di-announce digantinya apa ya? Ya. Nah, ini menarik bro. Jadi kan kemarin ada token, apa sih acara di Singapura itu token 2049 itu ya? Ya. Gue waktu nggak sempat datang karena waktu ada acara lain. Cuman di sana ada salah satu teman gue yang ketemu banyak, bukan teman lah, anggapnya mentor lah. Salah satu mentor gue punya exchange juga. Beliau ini cerita ke gue, beliau ngobrol sama banyak fund manager bro. Ngobrol sama banyak fund manager di sana, banyak market maker, kurang lebih 20 sampai 30 fund manager, owner exchange lainnya dan para market maker. Semuanya ngomongin satu topik. Binance jatuh. Wow. Karena ini ya mungkin kita juga bisa lihat dari perspektif technical bro. Kalau mungkin kita bisa ya sambil lihat di chart. Boleh kita lihat BNB kali ini sekalian kita buka juga di sini BNB. Ya. Jadi emang kalau secara teknis ya mungkin bisa ya dikatakan. Harganya 209 ya. Iya. So, ini sebenarnya ini gua doang atau lu ngeliat juga? Kalau misalnya kita tarik ya nih. Ini gua buka daily, ini gua agak buka daily agak panjang, mirip FTT nggak sih? Ya, mirip banget. Karena ini kita melihat ada pattern yang namanya descending triangle. Dan di time frame yang besar ya. Kalau kita lihat weekly ya. Kita tarik weekly ya. Ya, weekly, monthly, itu semua pattern yang bearish, bro. Pattern yang menunjukkan ya dan mengindikasikan kurangnya buy volume. Ini gila bro. Ya. Kalau ini, tapi FTT nggak di listing lagi ya sini. Coba. Oh masih ada. FTT masih ada. Gue kira sorry ini gue Binance soalnya biasa gue pakai Bybit. Oke. Ngaco bro ini bro. Ya. Terus ini mereka harus lihat. Ini nanti gue fotoin dari kamera HP gue nih, lu semua lihat ya. Lu lihat ini. Ini no hoax ini. Gila bro, lu lihat bro. Identikal bos. Oh ya, bener-bener. Nanti gue tunjukin. Sampai garis paling bawah moving average-nya juga ini sama loh. Sama persis ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, ini ada pattern ya namanya descending triangle ya. Descending triangle itu menunjukkan ya kalau kurangnya atau lemahnya ya para pembeli ya di area support yang signifikan, sehingga ketika volatilitas itu rendah ya, dia kehilangan arah terus Bitcoin juga jatuh, ini pasti juga katastrofik ke bawah bro. Karena tesis gue adalah mungkin hampir semua exchange yang kita bilang ya, insolvent money, kita selalu bilang self custody, self custody, not your keys, not your coin. Ya. Lu percaya semua balance yang ada di Binance itu real? Karena gini, biasanya problem ini terjadi ya ketika exchange itu juga keluarin koin. Oke. Karena kan dia pasti ngekolateralin mereka punya koin ya ke lender platform yang lain. Itulah mengapa beberapa exchange ya, salah satunya di lokal juga yang kuat itu nggak mau bro. Oke. Ngeluarin token ya. Cuma kan mungkin teman-teman di Indonesia banyak yang pakai Binance sih. Iya. Jadi mungkin mereka abis nonton ini banyak yang mikir nih. Iya. Apakah funds gua aman nih di Binance? Gimana itu bro? Nah itu karena pribadi juga nggak pakai Binance ya bro. Maksudnya juga kita antisipasi ya, kita nggak bisa memprediksi sesuatu, tapi kita kalau masalah duit itu harus skeptik ya. Oke. Ini untungnya gue juga belum pernah nih ke bank run di exchange ya. Belum pernah. Lu kan waktu pakai Hotbit ya kalau salah. Ya Hotbit. Kena nggak lo Hotbit? Ketika gue itu ya dari portofolio 30 juta sekian ya yang di Hotbit itu juga ada sempat di hampir 2M kan. Si Bainu gue
juga di Hotbit bro. Tapi ada yang hilang sedikit tapi. Ketika itu ya, itu waktu Shiba ini udah pam-pam gila-gilaan ATH itu, duit gue di Hotbit, dan Hotbit itu maintenance 2 bulan. Anjir. 2 bulan ya, 2 minggu sampai 2 bulan itu ingat saya, 2 minggu sampai 2 bulan sekitar itu, 2 mingguan. Dan itu user nggak bisa akses ya, ini kita cek aja ada ya, nanti saya pop upin beritanya. Kalau kita nggak bisa akses dan orang itu udah panik ya, yang ngehold Shiba miliaran itu, aduh duit gue balik nggak? Balik. Iya. Dan setelah balik itu banyak koin yang hilang juga, untungnya di akun gue nggak. Jadi gue masih banyak bersyukur juga sih, belum pernah kena kasus Bankrun. Teman-teman gue yang Bankrun banyak tuh. Teman gue juga banyak. Ini jadi FTX tuh terakhir teman gue taruh karena uangnya di Singapura kan. 100 miliar hilang. Habis semua itu benar-benar nggak bisa di recover sama sekali. Nah ini di Binance gue lagi buka dari Arkham ya. Jadi kita ngomong pakai data. Balance itu ada 64 billion dolar. Di sini holding supply chain-nya paling banyak USDT ya. Dengan value 20,38 billion dolar, ada Bitcoin di sini 18,75 billion, ada ETH 6,44 billion. Oke. Menurut lo beneran ada nggak bro? Bitcoin 18 billion dolar. Wah ini itu besar ya itu ya. Iya. Harus di cross check lagi ya, karena kalau kita lihat Dan yang gedenya, ini satu lagi koin yang di bawahnya Ethereum yaitu BNB. Oke. Jadi BNB itu koin keempat terbesarnya dengan value 3,27 billion dolar. Dan per hari ini minus 52 juta dolar. Oke. Kalau kita lihat di situ, berarti koin keempat di balance dia. Ini koin penopangnya bro, gue lihat. Iya. Ini yang nyanggahin itu. Iya. Dan ini kita lihat tadi kan chartnya begitu sama FTT mirip. Gimana menurut lo? Karena ini juga ya bro, ada banyak rumor ya yang mengatakan BNB itu pertahanan terakhir di 200. Karena banyak hacker-hacker ya yang dulu steal dananya BNB. Iya. Ini mereka long BNB ya dengan buta ya. Dan itu likuidasinya di 200. 200 semua. Ya, jadi ketika 200 jebol itu harga pasti turun ke bawah. Makanya dari kemarin dijagain, lu perhatiin setiap kali 200 nih. Selalu di TikTok ya. Selalu di TikTok. Iya. Bener-bener drastis ini. Iya. Ini gue mau lihat nih limit order di 200-nya. Lu lihat nih, kalau gue tarik 0,1 ya. Coba per 10 dia biar lebih besar. Ya di 200 ya, anjrit itu temboknya lu lihat. Iya. Jadi kalau BNB udah kehilangan area 200 ini udah selesai bro. Jadi ini 200 ini udah pasti gue yakin ini orang Binance yang jagain ini. Iya. 200 tuh yang jagain gila banget bro ini. Gede banget ini. Karena kalau Sama BNB yang dijaga bro 27 juta BNB bro. Iya. 27 juta BNB dijagain. Ya, karena ini juga ya, ketika ini dia turun ya ini pasti ada kemungkinan bro, next supportnya BNB tuh yang kelihatan mata itu ya sekitar di angka 50. Jadi jebol 200 nih, Iya. prediksi kita margin call buat lu pada BNB holders, gocap ya? Iya, karena ini problem dari berbagai altcoin ya ini teman-teman, yang naiknya parabolik itu turunnya juga parabolik juga ke bawahnya. Makanya istilah chart Burj Khalifa itu happens ya, selalu happens di kripto ya. Karena dia yang naik gila-gilaan itu jauh lebih nggak sustain bro daripada yang naik ya dengan proporsi yang lebih ideal ya. Proporsi ideal itu gimana ya? Ya buat higher low, higher high, higher low, higher high, kayak gitu terus ya di time frame yang besar. Jangan yang tiba-tiba candle bulanan naik ratusan persen itu turunnya juga pasti 99%. Busuk tuh. Iya. Karena ini kan dia next psychological supportnya ya, secara teknis itu kan pasti di 100 kan. Iya. Kalau psikologis supportnya itu di 100, tapi kalau kita lihat dari perspektif chart di 50 ini. Jadi ini kalau tapi gimana cara jebolnya itu 27 juta BNB bro? Nah ini ya yang kita nggak lihat, bisa juga ya ini ke bear trap dulu ya. Ke skenario nya diangkat dulu ke bawah ya, yang stop ini diambil dulu ya kan. Retail yang ngelong ini atau yang nge-short ya, yang ngelong sekarang ini dihabisin dulu ya kan. Nanti yang nge-short breakdown-nya itu diangkat nanti bisa. Bisa juga ya? Bisa gitu juga. Ya? Nah ini menarik bro. FTX, kita ngomongin soal Bankrun lah. Hari ini seru. FTX berencana balikin Ya. 90% customer fund. Ya, masih punya duit ya berarti ya. Masih punya duit. Masih punya duit. Grup debtors-nya. Iya. Jadi ini yang kerjain siapa namanya kemarin? John Ray ya, kalau gua nggak salah. Itu yang nyelesain bankruptcy-nya Enron kan. Ya. Dia bilang dia akan mau balikin sampai 90% settlement-nya balik. Iya. Shortfall claim. Mungkin nggak menurut lo? Menurut gua nggak mungkin sih. Karena gini bro, ini kan Karena barangnya kripto kan. Iya. Soalnya setahu gue ya asetnya FTX
itu nggak liquid. Karena gue udah buka waktu yang report balance sheet-nya. Ya. Dia tuh banyak invest di perusahaan-perusahaan kayak apa ya? Startup ya, kita sebutnya startup yang Micro cap ya. micro cap, bahkan yang belum listing coin kan, Ya. yang mereka nggak ada likuiditas yang keluar kayak gue pribadi juga dari family office gue Ronald Capital, gue ada invest di beberapa startup. Siap. Kalau misalnya startup itu mau kita cash out nggak bisa bro, kita cash out ya kan? cash out ya. Karena kita udah invest memang untuk jangka panjang di sana. Nggak ada jalurnya kan? Iya, gue ada invest di exchange juga, itu memang untuk jangka panjang, nggak bisa ditarik. Nah, FTX sendiri itu sama, dia banyak isinya justru startup-startup yang illiquid, ya. Ya. Menurut lu gimana? Bakal dibalikin nggak? 90%? Kayaknya berat ya. Kecuali kalau misalkan US government mau turut tangan ya, dan juga ngasih Bailout. ya bailout. Berat bro bailoutnya. Tapi gede. mereka bukan bank ya kan? Statusnya kan bukan bank. Iya. Mereka exchange. Jadi nggak bisa di bailout ya. Tapi ini FDIC juga nggak mau bailout ya. itu. Tapi ini juga CEO-nya yang baru ya, John J. Ray. Iya, John Ini Ray. mengungkapkan ya bahwa yang duitnya itu di bawah $250.000 ya, sekitar di kurang lebih di bawah ya Iya. 4 M-an itu ya, itu bisa dapat full bro, Oke. full pengembalian. Oh sini Mas Yap. Oke. Thank you mas. Yuk. Nah, oke, kita bahas lagi nih, menarik nih. Soal tadi ada air minum break, ya kan? Ini the next big thing bro, Lightning Labs. Oke. Lightning Labs ngerilis Taproot Asset Alpha, bringing stable coins Ya. ke dalam Bitcoin. Menurut gue ini very huge deal. Ya. Ya. Jadi Bitcoin Layer 2 infrastructure-nya ini mulai ya, Lightning Labs rilis sudah mainnet alpha dari Taproot Asset. Sebuah protokol yang bisa enable stablecoin di dunia nyata. Ini gimana nih bro nih? Wah ini sampai ini ya. Berat ini bro ini. Ini bahkan Paulo dari Tether ya, ini langsung Paulo Ardoino ya, the future we deserve ya, hashtagnya Bitcoin. Announcing the first mainnet release. Iya. Ini nunjukin ini ya bro, kalau udah nggak ada alasan lagi ya, ini kayaknya udah makin lama Narasi Bitcoinnya iya, kenceng nih ya? Bitcoinnya bisa buat nge-build semuanya ini ya, kayaknya udah nggak ada lagi ya fungsi altcoin ya, fungsi alternatifnya ya. Kayaknya Bisa jadi- hilang bro iya. apa? Dan narasi halvingnya dekat, narasi Iya. spot ETF-nya dekat. Gua rasa kalau nggak ada exposure di sini sih Masih bodoh ya, kali ya. Iya terlalu ini ya, karena kita lihat altcoin juga masih berguguran bro, belum Berguguran ya, semua ya. belum menemukan suatu kondisi yang ideal ya untuk dia bisa kayak all season, itu masih jauh banget ya. Jadi kalau kita barang sendiri di fund kita ini masih full di Bitcoin ya. Ya. Sampai nanti kita akan switching, mungkin ketemu naratifnya kita convert langsung. Iya. Ini bahkan sampai Lightning Labs ini menyebutkan kalau ini adalah suatu upaya untuk Bitcoinisasi dolar gitu. Jadi ntar campaign-nya ini daripada nge-hold dolar, Bitcoin aja lah. Orang di Bitcoin juga bisa stable coin loh. Benar. Ngapain ya kan? Benar. Ngapain maksudnya nggak ada poin lagi kan hold dolar. Iya. Ini 2000 Taproot Asset Ya. udah diminta di testnetnya loh bro. Yes. Jadi Berarti- mungkin ya ini kalau buat para working class ya kan, yang mungkin ya ini bukan saran finansial ya sekali lagi, tapi teman-teman yang misalkan ya punya gaji 10 juta gitu kan, kalau misalkan buat konsumsi 50% bro, ya kan 20% saving, 30%-nya bisa lah ya, 3 jutanya itu buat nabung Bitcoin. Jadi 5 juta kita ya hemat-hemat dulu lah. Ya, Kencangkan dekat cuman- pinggang, 5 juta iya. taruh di pengeluaran buat Iya. bayar segala macam. Kita 2 jutanya saving dulu, Iya. kita mungkin tabung di teman-teman punya rekening dan lain-lain untuk dana darurat kalau ada kebutuhan. 3 jutanya bisa lah dihantam di Bitcoin ya. Hantam ke Bitcoin. Dan itu Sekalipun mungkin ke depannya kalau misalnya naiknya 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lumayan. luar biasa asetnya Iya. itu. Karena teman-teman juga nggak harus entry-nya sekali ya. 3 juta itu kan bisa 30 kali bro dalam sebulan. Ya kan? Iya. Setiap hari 100.000. Bisa, iya. Bisa, iya. Entry-nya 100.000 sehari, Iya. sebar by hari ya. Iya, jadi ini bukan borong Bitcoin ya, tapi bukan setiap Iya. bulan ya, ini setiap hari. Setiap ya. hari ya bisa Setiap hari nih ya. 100.000. Yes. Ya. Kalau lu setiap hari berapa deh? Wah, ya. ini berat ini. Berat ini ya. Kita nggak boleh kasih tahu ya. Gak Bitcoin holding berusaha berapa ya. kasih tahu ya. Kita boleh nggak kasih nge-disclose selalu ya. Bahaya. Bahaya. Yang gua buka di ini 100 juta aja lah sebulan. Iyalah, Jangan sejam ya, bahaya. yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Tahu-tahu aja. Tesla earnings ya. Oke. Nah, kita ngomongin Bitcoin lagi. Ini emang lagi banyak, Bro. Iya. Narasinya.
emang lagi ke Bitcoin banget ya. Nah, sih lagi banyak di Bitcoin. Jadi gue akan ngomong gini, Tesla earnings nih, Bitcoin Backs untouched. Oke. Jadi Backs-nya si dewa Elon Musk ini nggak disentuh bro, nggak jualan dia. Benar. Tanggapan lo apa? Ya positif lah ya. Berarti kan Elon itu nggak jual semuanya ya kan. Dari 1,5 billion yang dibeli ya. Iya. Sekarang ini per hari ini itu di holdingnya itu sekitar 184 Iya. juta dolar. Yang mana itu juga drastis bro turunnya. Tapi kan dia masih punya moonbacks ya istilahnya ya. Dia nggak yang 84 ya? ya 184 juta. Dia nggak yang sepenuhnya. Oke lah gue cabut dari Bitcoinnya. Dia masih nyisain dikit lah ya di stalking gitu kan. Siapa tahu balik ATH lagi ya kan. Nah, nyesel lah pasti Bro Elon nih kalau lihat balik lagi ke ATH. Ngapain nggak di hold ya? Iya, ngapain nggak di hold? Ngapain nggak di hold ya? Karena emang itu bener-bener Tesla dulu exitnya tuh disupport bro. Disupport 30.000 dia exit bro. Oke. Ya makanya harganya nurunin nge-break psychological support di 30.000 itu dulu Tesla. Ini kayaknya Bro Elon ini nggak tahu ya, makanya supply demand-nya di mana ya. Ya udahlah jual aja ya. Mungkin karena pertimbangan ekonomi juga ya waktu itu. Likuiditas mungkin. Likuiditas ya. Karena Tesla mungkin butuh berbagai dana segar kan untuk pengembangan ya. Setuju. Yang Cybertruck-nya itu. Itu juga butuh. Ya kalau company kan akhirnya harus milih kan kita. Tapi ini juga yang menarik bro. Ini kalau di sini ya dijelaskan Tesla ini masih hold Bitcoin ya. Terus beberapa project AI ini mulai diincar sama Tesla ya. Project Ya, AI. resources yang mereka miliki itu juga mau dialihkan ke AI. Mungkin ini warning juga ya buat para project AI di cryptocurrency ya. Kalau mungkin ya nanti ketika Tesla ini narasinya bawa AI lagi ya siapa tahu juga ikut naik lagi ya kayak Q1 2023 itu ya kan. Banyak sekali koin dengan naratif AI itu yang naiknya sampai puluhan kali lipat gitu dalam 1 bulan. Dan kita bisa ikut ya memperhatikan dan mempelajari ya, move apa yang mungkin terjadi. Karena naratif kan setiap hari berubah. Berubah ya? Ya. Ini ada naratif tapi dari politik bro. Oke. BitLicense desain sama salah satu governor di California, Ya. Gavin Newsom. Crypto licensing bill di Jumat kemarin sampai ini take effect di Juli 2025. Oke. Ini pemerintah California udah dorong orang sampai mau bikin yang namanya BitLicense, lagi-lagi Bitcoin lagi. Aduh, ya. Nah, ini gimana nih? Tadi Tesla masih pegang. Oke. Lightning Labs rilis. Oke. Ini Dan ini ada apa sih bro? Iya. Sebenarnya? Apa ini mainannya Larry Fink semuanya nih? ada sesuatu yang nggak kita tahu ya mungkin ya. Mungkin mereka ini memang dari awal ini Bitcoinnya banyak bro. Cuman nggak disclose aja ya kan. Mereka masih butuh suatu smoke screen ya. Dan juga suatu pengalih perhatian untuk akhirnya mereka ini declare semua punya Bitcoin. Ya bahkan Tim Cook ya CEO-nya Tesla itu kan dia holder Bitcoin dan Ethereum. Diungkapkan itu. Iya. Kalau dia itu Tim Cook emang dari dulu, Iya. udah lama. Tim Cook Iya. udah lama. Dia udah bilang di beberapa interviewnya juga, Oke. kalau dia adalah fans dari Bitcoin kan. Iya. Karena Bitcoin itu bukan hanya teknologi ya bro, tapi juga revolusi yang memberikan kita ya suatu kebebasan ya. Kebebasan dari sistem lebih tepatnya ya. Iya. Kalau kebebasan finansial itu kan subjektif ya. Oke, jadi dari semua narasi ini strategi lo, bukan nggak usah strategi lo, strategi kita lah, kita kerjain pada bareng. Strateginya apa nih kita? Ya strateginya kita fokus dulu di Bitcoin, ya kan? Kita convert aja lah semua liquid Aset ya? yang stable coins itu ke Iya. Bitcoin. Tapi kita pecah-pecah entry-nya. Malah kita sama Blue Team berharap ya, koreksi dulu lah ya, biar stack barang lebih banyak ya. Karena ini Soalnya narasinya unik. Iya. Jadi sekitar 2-3 bulan lalu kalau lu ingat ya, di crypto Twitter, Reddit semua segala macam, Iya. orang tuh bilang, oh ini nggak, cycle ini kali ini beda nih. iya. Kali ini kayaknya udah nggak ada cycle lagi. Lu ingat kan narasinya? Kayak Iya. gitu kan? Iya. Sekarang udah bener-bener shifting nih. Iya. Sekarang malah orang bilang, oh Bitcoin kayaknya nggak 100.000 nih. Iya. Kayaknya 200.000, Iya. 300.000, apa 500.000. Iya. Arthur Hayes aja bilang sampai 750 sampai sejuta kan. Ya. Ya bahkan BlackRock pun bilang kan $1 triliun pasti market cap-nya. Iya. Dan ini yang menarik nih, yang terakhir nih, ya. Grayscale Chief Legal Officer says Oke. spot Bitcoin ETF itu bukan matter of when, Ya. adalah matter of kapan, Ya. bukan if. Ya. Jadi when bukan if, Pasti terjadi. pasti tadi tinggal kapan. Iya, itu. Banyak yang bilang tahun ini tapi. Iya. Banyak yang bilang tahun ini akan di approval. Karena jadwalnya dia masih banyak banget kan. Dia ada jadwal ngantri ini, Wisdom Tree punya belum di iniin, FanEck punya belum. Dan harus gimana hal menurut lu? Ya ini
ketika dia udah berani declare kayak gini ya, ini kan saya langsung lihat ini ya, game of probability-nya menurut saya lebih dari 70% dia approve. Ini pendapat gue 90 sih. Ya, pendapat saya pribadi ya lebih dari 70%. Iya. Bahkan di Grayscale sendiri mengungkapkan kalau bulan ini lagi sibuk banget mereka. Sibuk apa itu? 1 godok mengenai regulasi stablecoin. 2 godok mengenai regulasi dari kripto. Ini stablecoin bro, lagi-lagi bro. Apa ini udah mendekati ya declaring CBDC? Kalau kita bakal benar-benar memasuki era CBDC dan Bitcoin. Tapi banyak juga orang yang berpikir kalau CBDC ini apakah suatu Trojan horse yang disematkan ya atau diselipkan oleh para penguasa ini untuk bisa menguasai kripto akhirnya. Kan jadi kan akhirnya ketika orang milih, wah ini kita milih koin bank sentral apa Bitcoin ini, jadinya kan jadi seperti itu. Sama-sama kriptonya tapi beda. Yang satu kripto yang tersentralisasi, satu kripto yang terdesentralisasi. Oke. Iya. Jadi strategi kita akan keep Bitcoin, tunggu Bitcoin. naratif 2024, Ya. switching pelan-pelan, tabung pelan-pelan Bitcoin, kita pasang top terus, jaring Ya. terus, sampai nanti ya kira-kira ya. Jadi itu strategi biar teman-teman mungkin nggak kena margin call juga, Ya. karena altcoin mungkin kalian ngelong-ngelong kena bakar nanti ya, margin call nanti. Ini breakout langsung ke retrace balik, breakout ke retrace Iya, balik. ketika dominance naik, Bitcoin dominance naik, lu pada habis lu Ya. kalau pada ngelong-ngelong Kecuali altcoin cuma kecil. scalping, oke ya. Tapi oke, time frame kecil loh. Time frame kecil ya. Tapi yang swing weekly ini wah, kena habis. berat. Ini udah nggak bisa dilihat arahnya ini. Iya. Dalam ini ya kita nggak maksa juga kalau emang nggak ada naratif ya. Iya. Cuman ada yang komen ya, jangan bacain berita dong ya. Cari dong koin yang bakal naik ya, nggak ada. Ya nggak ada yang naik. Lu ini Bitcoin naiknya gimana lu? Ya kan? Gini lah, orang tuh kalau misalnya punya duit tertentu, ini yang gue pelajarin di hidup gue ya, lu punya duit tertentu. Ada orang lebih punya duit lebih banyak dibanding lu dengerin. Ya. Ada konglomerat bilang ke gue, oh begini main kripto ya. Siap Iya. bos. Siap bos. Makanya di sini Bro Tim yang Nggak lebih perlu. banyak ngomong kan saya dengerin. Duitnya siap. Enggak lah, masih sedikit lah, Bitcoin masih sedikit. Masih sedikit. Itu cuma ada yang diborong Bitcoin aja itu Bitcoin. Makanya ini menarik ya, teman-teman ini harus punya mindset kalau teman-teman mau kaya itu harus invest. Bukan trading. Iya. Bahkan ada yang tanya ini ke Iya. Q&A saya kemarin, GCR kemana bro ya? Di santai-santai lah di Slow Dubai. dulu dia. Iya. Bahkan Ngaso dulu dia. banyak ya bro trader-trader di City itu yang net worth-nya udah puluhan juta dolar ya, bahkan Iya. ratusan juta dolar. Mereka tuh 1 tahun itu rata-rata trade hanya 3 bulan. Ya. Iya. Jadi mereka 3 bulan nih trade udah Selesai duitnya cukup buat hidup 10 kehidupan itu Iya. pasti. Slow aja. Iya, nggak harus yang scalping tiap hari Iya. 5 kali sehari ya, Benar. kayak sholat ini. Jangan overtrade ya. Iya, mending sholat aja. Mending sholat, jangan overtrade justru Iya. ya. Oke, jadi itu aja, kita tunggu lagi margin call yang Iya. ke-6.